Hukum Pengawasan Sumber Daya yang ada di Provinsi Lampung. Pemirsa Lampung TV, Direktorat Polairut Polda Lampung menangkap 10 nelayan tersangka pelaku pengeboman ikan Jumat 25 April 2025. Pengungkapan kasus ini melalui penyelidikan selama 3 bulan. Dirpolairut Polda Lampung Kombespol Bobi Paaludin Tambunan mengungkap 10 nelayan merupakan tersangka 3 kasus penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bahan peledak atau bom, setrum dan jaring trawl. Dari 10 orang itu 6 masih proses sidik, dan 4 tersangka telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan dengan barang bukti 2 unit kapal, 24 detonator, 2 kg bahan bom ikan, mesin dinamo, dan jaring trawl. Modus penangkapan ikan menggunakan bom, yaitu tersangka membeli bahan peledak secara online terputus melalui sistem cash on delivery guna mengelabui petugas. Para tersangka memanfaatkan anak-anak untuk membawa alat peledak tersebut. Sementara kasus setrum menggunakan mesin dinamo inverter disambung dengan genset sehingga menghasilkan tegangan cukup besar. Kasus jaring trawl dengan mengubah ukuran jaring sehingga ikan besar dan kecil semua kena. Penggunaan jaring ini merusak ekosistem. Penangkapan ikan secara ilegal mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan dampak ekologis karena mengurangi populasi ikan dan menurunkan keanekaragaman hayati di laut hingga konflik antar nelayan. Potensi kerugian negara akibat pidana ini mencapai 9,3 miliar rupiah. Pengobatan alternatif Sinseming tidak hanya untuk pasien penderita penyakit, tetapi baik juga untuk Anda yang ingin menjaga kesehatan dengan biaya yang mampu dijangkau oleh semua kalangan. Bagi Anda yang ingin membuktikan pengobatan di klinik pengobatan Sinseming, segera datang ke klinik pengobatan Sinseming, buka setiap hari, dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam, yang beralamatkan di Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, di depan minimarket Fitrinov Sukabumi, Bandar Lampung, dengan nomor telepon 0812 7841 8586 atau 0877 4111 2424. Datang dan buktikan pengobatannya. Negara atau kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh yang kami lakukan. Kemudian kepada rekan-rekan media kami informasikan juga bahwa tadi sudah kami informasikan bahwa KRID tadi dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 April. Jadi 1 bulan pertama itu adalah masa kami untuk melakukan mapping dan pengumpulan data. Kemudian 1 bulan berikutnya, ya berarti mulai dari awal Maret sampai dengan April itu kami melakukan, akhir Maret sampai dengan April itu kami melakukan penindakan. Selama pelaksanaan pengungkapan tindak pidana destructive fishing ini kami menjadi bagi 2. Yang pertama adalah sebelum KRID, kemudian dibayar di tempat. Antara pembeli dan penjual ini tidak saling mengenal dan tidak saling mengetahui. Kemudian fakta yang kami dapatkan juga yang cukup menarik adalah bahwa para pelaku bom ikan ini untuk mengelabui petugas ini juga menggunakan atau memanfaatkan anak-anak untuk sebagai kurir untuk menghantarkan bom ikan yang akan digunakan menangkap ikan. Ya, motivasinya mereka menggunakan bahan peledak ini tentu adalah motif ekonomi dengan menggunakan modal yang sedikit, tentu untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang cukup besar. Ari Irawan melaporkan dari Bandar Lampung.